Yang terhormat Bupati Sumbawa, yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, para camat dan lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Sumbawa. Yang terhormat Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, yang terhormat instansi vertikal BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Sumbawa, yang terhormat pimpinan partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, insan pers, serta pimpinan lembaga pendidikan. Singkatnya, hadirin sidang dewan yang terhormat, melalui mimbar yang terhormat ini, marilah ke hadapan Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta rasa kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala limpahan rahmat-Nya, taufik serta hidayah dan inayahnya juga. Di pagi yang cerah dan berbahagia ini, Bapak dan Ibu dapat hadir bersama kami dalam serangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa. Puji syukur pula kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang walafiat, nikmat silaturahim dalam ukhuwah, dan selanjutnya salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin sidang dewan yang terhormat, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan Panitia Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan pandangan umumnya, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Sumbawa yang alhamdulillah saat itu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah menjawab secara terang dan lugas atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa. Sehingga dengan demikian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa, tanggapan Bupati Sumbawa, itulah yang menjadi bahan Pansus DPRD dalam bekerja. Apresiasi kami sampaikan kepada Bupati Sumbawa beserta jajaran yang telah menjalankan peran dan fungsinya, terutama sebagai mitra kerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi masyarakat. Sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan peran dan fungsi tersebut, salah satunya adalah dengan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD.
sebagai representatif pertanggungjawaban terhadap rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta dipertegas dan diperjelas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hadirin sidang dewan yang terhormat, Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas kinerja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat predikat terbaik, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia melalui perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan predikat tersebut Kabupaten Sumbawa telah mendapat yang ke-10 kalinya. Harapan kami untuk ke depan agar dapat ditingkatkan dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini merupakan penegasan dan pernyataan proporsional pemeriksaan keuangan yang menjadi kewajaran tentang informasi keuangan. Selanjutnya adalah bagaimana WTP ini yang kita terima tentu tanpa temuan pemeriksaan, dengan memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan agar kedepannya pengelolaan keuangan daerah semakin sempurna untuk mewujudkan Sumbawa gemilang yang berkeadaban. Hadirin sidang dewan yang terhormat, Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa telah mencermati penjelasan Bupati Sumbawa dan dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa. Pansus juga telah mencermati pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa, serta Pansus telah melakukan pembahasan sekaligus pantauan bersama organisasi perangkat daerah. Untuk itu, perkenankanlah Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mencermati realisasi anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 yang mencapai 98,37% dari target senilai 1.380.381.071,93. Pansus mengharapkan dapat ditingkatkan capaiannya pada tahun-tahun yang akan datang, mengingat perkembangan perekonomian pasca pandemi COVID-19 diharapkan dan kita yakini dapat pulih dan tumbuh kembali. Oleh karenanya, gerakan bersama yang padu dan solid dalam mengoptimalkan seluruh komponen pendapatan harus dijaga dan ditingkatkan. Pansus berpandangan salah satu inovasi yang dapat diserap adalah perbaikan tata kelola penerimaan pendapatan daerah dengan pemanfaatan teknologi digital yang murah, teknologi yang tepat dan optimal,
hingga penghimpunan pajak yang dapat dilakukan secara cepat dan up to date tidak lagi terkendala dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Sumbawa. Bahkan sudah menjadi suatu keniscayaan di zaman yang serba digital ini, pemerintah daerah harus dapat menerapkan digitalisasi pada seluruh sektor pendapatan daerah. Sektor pendapatan daerah, terutama yang menjadi objek pajak terbesar daerah, seperti pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Demikian pula terhadap retribusi daerah ataupun pajak-pajak lainnya, sehingga kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah dapat lebih cepat dihimpun dan diawasi penyetorannya. 2. Terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terlihat lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai kurang dari 24,22%. Tren penurunan ini wajib disikapi oleh pemerintah daerah melalui langkah-langkah penguatan perusahaan daerah. Untuk itulah keberadaan Direktur Perumdan Perusahaan Daerah Batu Lante yang saat ini masih lowong, Pansus memandang perlu segera direkrut kembali Direktur Perumdan Batu Lante dengan memilih orang-orang yang berkompeten, orang-orang personal yang profesional, dan tentu orang-orang yang amanah, agar pelayanan jasa air minum yang berkualitas, air minum yang cukup dan dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa. Demikian pula dengan keberadaan Pusda Sebalong Samawa yang masa jabatan direkturnya berakhir tahun ini, agar segera diaudit dan dilakukan penyegaran. 3. Terhadap dana bagi hasil sumber daya alam yang jauh menurun, yang hanya terrealisasi sebesar 60,71% dibanding tahun 2020. Pansus mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreasinya, sehingga pendapatan dari sektor ini dapat ditingkatkan. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah ruah di sektor kehutanan, di sektor perikanan, dan di sektor pertambangan yang ada di daerah kita ini hendaknya dapat dioptimalkan. Demikian pula dengan program Trim Estate yang telah dilaunching bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hendaknya dapat dilakukan secara profesional hingga mampu mendatangkan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Terkait dengan optimalisasi pelayanan rumah sakit umum daerah dan puskesmas, khususnya dalam penanganan pasien, Pansus mendorong agar kelanjutan pembangunan rumah sakit umum daerah dapat dipercepat, pengalokasian dana darurat dapat dikurangi dan diarahkan sepenuhnya untuk pembangunan rumah sakit umum daerah. Pansus mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat, sekiranya anggaran dari APBN dapat turun dalam kelanjutan pembangunan rumah sakit umum daerah. 5. Terkait dengan pengadaan lahan pengganti balai benih utama yang disebabkan alih fungsi lahan menjadi rumah sakit umum daerah Sumbawa, perlu segera direalisasikan, mengingat pentingnya keberadaan balai benih utama untuk menopang ketersediaan bibit pertanian yang berkualitas di Kabupaten Sumbawa. 6. Terkait dengan pengelolaan dan penata usahaan aset tetap, Pansus mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah. Oleh karena itu, Pansus menekankan kepada organisasi perangkat daerah selaku pejabat penatausahaan barang milik daerah
untuk melakukan penataan usaha secara profesional sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 7. Terkait dengan fenomena banjir di wilayah perkotaan, terutama di musim penghujan, Pansus mendapat banyak keluhan dari warga dan tokoh masyarakat, seperti keluhan yang terjadi di Jalan Osapsio, Kelurahan Seketeng, Kelurahan Umasima dan sekitarnya. Untuk itulah diharapkan kepada pemerintah daerah agar segera membuat perencanaan, membuat detail engineering design drainase yang ada dalam perkotaan dan jaringan irigasi persawahan yang ada dalam kota Sumbawa Besar untuk dapat dianggarkan pada tahun terencana. 8. Sehubungan dengan terjadinya penurunan dan anjloknya harga komoditas jagung dan gabah saat panen, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat melakukan langkah-langkah strategis sehingga persoalan nilai tukar petani dapat stabil. Dengan demikian pula terhadap sektor peternakan dan perikanan, pengembangan usaha pertanian dan petani serta nelayan hendaknya dapat didorong dengan pembiayaan perbankan yang memadai seperti kredit usaha rakyat yang saat ini kur suku bunganya diturunkan menjadi 6%. 9. Terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting pada anak di Kabupaten Sumbawa, Pansus mengharapkan agar perangkat daerah yang ditugaskan untuk penyelesaian persoalan tersebut dapatlah dikawal dan sejatinya dapat bekerja untuk lebih efektif. Persoalan yang mendasar yang menyebabkan angka stunting masih tinggi adalah terkait dengan pola asuh dan tingkat perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, sehubungan dengan telah ditetapkan peraturan daerah pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah Provinsi NTB, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dapat menindaklanjutinya dengan membentuk Satgas di lingkup Satuan Pendidikan dan Satgas di lingkup masyarakat. 10. Terkait dengan pembangunan pasar hutan agar lebih dioptimalkan sarana dan prasarananya untuk dilengkapi. Prasarana seperti jalan representatif dan lampu penerangan jalan, dan terhadap pasar bayangan atas pasar liar di sekitar pasar lama hutan hendaknya, dan kami harapkan pemerintah daerah setempat untuk dapat mentertibkannya, bahwa mendirikan pasar melanggar peraturan daerah sesungguhnya itu dapat dikenakan sanksi. Proses untuk penertiban pasar lama hutan mohon dilakukan dengan metode edukatif dan pendekatan faktual kepada masyarakat. 11. Terkait dengan pembangunan jalan lingkar utama Alas, pemerintah daerah perlu melakukan komunikasi yang intens dengan Kementerian PUPR agar sekiranya membangun ruas jalan tersebut dapat terlaksana, mengingat persyaratan yang dibutuhkan telah disiapkan oleh pemerintah daerah. 12. Terkait dengan tingginya kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pelajar, di kalangan pemuda maupun masyarakat secara umum, dibutuhkan gerakan bersama dalam memerangi bahaya peredaran gelap dan penggunaan narkoba. Kolaborasi pemerintah daerah melalui instansi yang ada bersama dengan semua elemen penggiat dan pemerhati
untuk dapat menekankan penyebaran dan penggunaan narkoba, Pansus menganggap itu sangat penting. Dan dalam pengolahan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, ada gerakan bersama dengan elemen masyarakat dan diawali oleh pemerintah daerah. 13. Terhadap keberadaan UPT Lokal Latihan Kerja Kabupaten Sumbawa, Pansus mengharapkan agar dapat diprioritaskan untuk direvitalisasi. Mengingat kondisi peralatan dan prasarana yang ada sesungguhnya sudah rusak dan dipandang perlu untuk pengadaan prasarana yang baru. Demikian pula untuk instruktur dan tenaga asesor perlu dipenuhi. Pansus melihat kegiatan kursus atau latihan kerja yang dilaksanakan di balai latihan kerja, metode latihan kerjanya dengan menerapkan kompetensi berdasarkan pangsa pasar dan bursa kerja yang dibutuhkan langsung oleh perusahaan, sehingga hubungan tenaga kerja dengan dunia industri sangat terhubung kait. Oleh karena itu, Pansus memandang bidang industri erat sekali kaitannya dengan ketenaga kerjaan, sehingga sangat tepat apabila digabungkan dengan dunia kerja. 14. Terkait dengan keberadaan aset tanah milik daerah yang lokasinya berada di depan Pertamina Labuan Badas, Pansus mengharapkan agar keberadaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sebagaimana pandangan fraksi kami, lokasi lahan milik pemerintah daerah yang ada di depan Pertamina Labuan Badas dapatlah dijadikan tempat pemakaman umum Kabupaten Sumbawa, yang walaupun kami tahu pemerintah daerah telah menyediakan lahan seluas 1 hektar di kompleks Untel Ketapang wilayah Untel Imis Kecamatan Kelurahan Umasima yang dihajatkan juga untuk tempat pemakaman umum. 15. Terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang menjadi dasar penentuan wilayah manajemen kebakaran, Pansus mendorong agar dianggarkan dan segera diterapkan sehingga kecamatan yang belum memiliki armada pemadam kebakaran dapat dipenuhi dan terpenuhi, terutama kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota atau lokasi unit terdekat seperti Kecamatan Taranur, Kecamatan Bunyuk, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Ropang, dan Kecamatan Lantung. 16. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir dari daerah aliran sungai dalam kota Sumbawa Besar, Pansus mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan normalisasi sungai yang ada dalam kota Sumbawa Besar. Sekali lagi kami ulangi, penting bagi kami kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan percepatan normalisasi sungai yang ada dalam kota Sumbawa Besar. Normalisasi kawasan daerah aliran sungai yang ada di Sungai Desa Jorok menuju Kelurahan Samapuin. Kepada organisasi perangkat desa terkait, Dinas PUPR mohon turun ke lapangan, libatkan Camat Sumbawa dan Lurah Samapuin. Mohon atensi Pak Bupati. Terima kasih. 17. Terhadap masalah kelangkaan dan ketersediaan
serta lonjaknya harga eceran gas LPG 3 kg. Pansus meminta agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan mengupayakan penambahan kuota dan pangkalan gas yang ada di Kabupaten Sumbawa. 18. Terkait dengan penanganan sampah, Pansus meminta kepada pemerintah daerah agar program bank sampah dapat diaktifkan kembali. Diaktifkan dengan inovasi yang tepat waktu, inovasi yang tepat wadah, dan inovasi tepat angkut agar dapat segera dilakukan. Penanganan sampah sebagaimana telah dimulai dan digalakkan oleh Camat Sumbawa, sehingga permasalahan sampah ini bisa ditangani dan tertangani dengan sebaik-baiknya. Sampah itulah membuat kita lebih bermartabat. 19. Terhadap nasib tenaga honorer atau tenaga kontrak yang rencananya akan dihapus pada tahun 2023. Pansus berharap agar pemerintah daerah dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak, dengan mencari solusinya dengan sebaik-baiknya. Berkoordinasilah dan melakukanlah komunikasi intens dengan pemerintah pusat. 20. Terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dan penempatan aparatur sipil negara, Pansus mengharapkan agar dalam rencana induk pengembangan sumber daya aparatur dapatlah memperhatikan jumlah dan kualitas, kapasitas, begitu juga penyebarannya. Dari sisi jumlah, Pansus menerima keluhan bahwa ada instansi yang kekurangan ASN dan di satu sisi ada instansi yang kelebihan ASN. Pansus berharap penempatannya dilakukan, mohon maaf, jangan asal-asalan, tanpa kajian, tanpa analisa. Analisa berdasarkan kebutuhan aparatur yang tepat dan jelas, dan itu akan mempermudah rekrutmen dan pengembangannya. Dan secara berkelanjutan, dari sisi distribusi lokasi dapat diperhitungkan penyebaran sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, termasuk perkiraan rotasi dan mutasi secara periodik dan berkelanjutan. Mutasi dalam penempatan ASN, guru maupun pada satuan pendidikan, serta ASN pada jabatan struktural di perangkat daerah. 21. Terkait dengan respon pemerintah daerah terhadap pembangunan yang tertunda akibat pandemi COVID-19, perlu dan Pansus memandang ini dapat diprioritaskan. Adapun program-program prioritas: A. Pembangunan jembatan Cinta pasca ambruknya akibat banjir. Pansus mengharapkan agar hal ini menjadi prioritas karena hal ini merupakan akses utama untuk masyarakat. B. Pengembangan wilayah unggulan Samota dengan mempercepat pemampatan ruangan dan pembuatan rencana detail kawasan Samota. C. Pasca perhelatan MXGP Samota, keberadaan UMKM perlu diberikan wahana dan momentum yang berkelanjutan yang ada di Samota, seperti Samota Sandarimoni yang diatur agar arus lalu lintas tepat berjalan dengan lancar
dengan membuka satu jalur dan bersih dari parkir kendaraan dengan menempatkan lokasi parkir yang memadai di luar bahu jalan. D. Pembelajaran di dunia pendidikan dengan gerakan digitalisasi media pembelajaran dan guru penggerak sebagai pemantik dan pendorong aktivitas pendidikan agar berjalan dengan efektif. Pemerintah daerah harus hadir dengan menyiapkan fasilitas jaringan internet yang memadai sampai ke pelosok-pelosok desa. E. Industrialisasi di bidang pertanian yang dapat meningkatkan harga komoditas pertanian seperti jagung, bawang merah, dan lain sebagainya, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk merubah cara pandang kita terhadap pengembangan agroindustri pertanian. Tidak saja dengan penghasil produk mentah, tapi jauh lebih baik juga kita menjadi produk olahan. F. Krisis air bersih di wilayah Kabupaten Sumbawa hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan pelayanan Perumdam Batu Lante harus memetakan wilayah-wilayah mana yang masih terkendala dengan pasokan air. Seperti di wilayah Kecamatan Interiwis, masih ada wilayah yang belum bisa dialiri air PDAM, padahal mereka setiap bulan tetap membayar iuran. Oleh karenanya, pembangunan bendungan Kereke, pembangunan instalasi pengelolaan air IPA di Ainglar di Kecamatan Interiwis agar segera dan dapat dituntaskan, sehingga kebutuhan air bersih di Kabupaten Sumbawa dapat terpenuhi. Demikian pula terhadap penuntasan pembangunan bendungan Beringin Sira, diharapkan tahun ini dapat dituntaskan pembangunannya. G. Terhadap keberadaan bangunan